untuk mendengarkan, bukan telinga yang mendengar. Nggih. Nah itu. Bukan telinga yang sama. Nggih. Karena ketika mayat, nggih, mayat ini meninggal, lalu berdatangan sanak saudara atau familinya, ketika disapa atau ketika sanak saudaranya mengatakan, wahai mayat, kita sudah berkumpul semua. Apakah mayat masih bisa mendengar, Bapak Ibu? Tidak bisa. Artinya telinga hanya menjadi alat pendengaran. Yang sebenar-benarnya mendengar ialah sifatnya begitu pula basor. Karena nyatanya ketika mayat itu sudah ditinggal ruh, mata tidak mampu melihat kehadiran sanak saudaranya. Jadi artinya apa? Ketika sholat, setelah hadir hati, lalu ruh atau nyawa bagaimana bisa khusyuk, bisa tenang, bisa tumakninah. Setelah hadir hati, maka nyawa, ruh betul-betul menyaksikan kebesaran zat dan sifat yang nyata ada pada diri kita. Diri kita sudah fana, sudah tidak terlihat. Karena kita berdiri di kalimah la haula wala quwata illa billah. Ya. Disitulah akhirnya tubuh, hati, ruh atau nyawa dikatakan sudah bisa tumakninah atau khusyuk di dalam kita menjalankan sholat 5 waktu. Ya. Karena tanpa ilmu, itu tadi, umur sudah 40 tahun, ibarat baju sudah lusuh. Kira-kira sholat kita sudah sampai atau belum? Kalau tidak bisa menghadirkan hati ketika sholat, apakah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya? Karena menjalankan ibadah harus memakai ilmu. Karena sepintar apapun bacaan kita, sehebat apapun gerak kita, hanya dinilai rutinitas ibadah, tidak lebih dari itu. Di sisi syariat, di sisi tauhid batal. Karena tanpa mengenal diri, tanpa mengenal Tuhan, kita masih merasa yang sholat. Akhirnya hati lalai, syirik pulang. Syirik khafi atau syirik yang tersembunyi. Disitulah kaitannya pelajaran ini dengan pelajaran minggu lalu. Kenapa dikatakan sholat bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar? Bahwa yang dikatakan orang yang mampu mengerjakan sholat dengan benar, dialah dikatakan orang yang beriman. Ketika di dalam kehidupannya selalu menjaga ucapan, perbuatan, dan pikiran. Karena ucapan, perbuatan, pikiran ini nanti akan dihisap, ya. Karena Allah lah yang menjadi saksi bagi kita setiap gerak dan diam kita tidak terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana setelah lepas daripada sholat, kita menjalankan kehidupan di atas dosa dan maksiat. Istilah dikatakan sholat mencegah dari perbuatan keji, dan sholat yang bagaimana? Sholat yang hatinya hadir, merasa selalu bersama
Tuhannya. Ciri orang yang sudah sampai di dalam sholatnya, dia selalu berjalan di muka bumi di atas petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak lagi berani berbuat yang tidak disenangi Tuhan. Kebanyakan kan sudah sering saya katakan, umat akhir zaman ini banyak yang mengaku umatnya Rasul tapi tidak mencintai perintah dan sunnahnya Rasulullah. Orang banyak yang mengaku menjadi hamba Allah, pada kenyataannya hatinya mencintai ciptaan Allah. Nah, seperti itulah. Ini yang dikatakan sholat mampu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Sholat mampu menjadikan kita istiqomah berjalan di atas petunjuk dan hidayahnya, karena merasa hati ini hadir, bukan lalai. Ketika hati lalai di dalam sholat, maka sholat itulah yang mengantarkan diri kita ke dalam api neraka. Jangan dikira ya, yang terlihat secara syariat sholatnya rajin, tekun, tapi tidak mampu menjamin seseorang itu mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat daripada hadirnya hati, dan hadirnya hati harus dibawa setelah selesai menjalankan sholat itu sendiri. Tadi saya bilang, bagaimana kita ini sholat, setelah sholat kita masih melakukan apa yang dibenci Tuhan, bagaimana? Artinya harus diperbaiki sholat kita. Artinya kita sudah merasa Tuhan selalu melihat, Tuhan selalu mendengar, Tuhan selalu membersamai kita. Bagaimana ini? Belajar ilmu agama pada puncaknya memperbaiki adab, akhlak, dan budi pekerti yang karena Allah sudah ketemu, kita sudah tidak mencari Tuhan. Belajar mencari rasa pedas cukup dengan kita mengunyah apa? Lombok cabai, ya kah? Langsung ketemu dengan pedasnya. Kalau kita ingin belajar merasakan rasa asin, tinggal kita makan langsung ketemu. Nah, kalau ingin ketemu dengan Tuhan, maka masuklah ke dalam diri. Kenali diri, siapa diri, supaya kita sadar diri, supaya kita tahu diri, supaya timbul rasa malu. Ternyata kita tiada daya dan upaya. Nyatanya kalau tidur tidak mampu apa? Nah, kalau nyatanya daya hidup, pendengaran, lalu apa? Penglihatan itu milik kita, umpama ya. Coba Pang, kalau pas tidur telinga ini jangan ditutup. Jadi tidur tapi mendengar terus. Jadi kalau ada maling kan ngerti ya. Mampu ndak? Ndak mampu. Artinya bukan kuasa kita. Oleh sebab itulah, sekecil apapun ketika orang tidak mengenal diri, maka cenderung rawan timbul yang namanya kesombongan. Merasa ada diri, merasa wujud, merasa hidup, itu sudah satu kesirikan yang sangat besar dosanya. Bagaimana kita sholatnya dikatakan sah
ketika yaitu tadi hati kita ketika takbir ya Allah Akbar. Ya, hatinya jalan-jalan pulang ke rumah. Nah, ngelihati anakku tadi kayak apa ya, sudah makan atau ketika takbir hatinya berkelana, tidak mampu berdiam karena tidak ada yang disaksikan. Kenapa tidak mampu menyaksikan? Karena tidak paham tentang asal mula kejadian. Ya, bukankah kita ini setiap hari selalu hidup dengan bantuan Tuhan? Itu yang sering saya katakan. Ya, ketika kita sudah mampu mengenal diri, ketika kita sudah bermakrifatullah, artinya kita dikatakan insan kamil artinya apa sih Bu? Pada titik poinnya, susah payah kita belajar ilmu agama kalau oleh-olehnya mohon maaf, kalau titik temunya tidak mampu merubah akhlak kita, tabiat kita, perbuatan kita, itu sia-sia Bapak Ibu. Kemanapun belajar mengaji dengan guru siapapun, kalau kita tidak mampu menghadirkan hati terhubung dengan Allah yang tidak pernah terpisah dengan namanya, dengan zatnya, maka akan sia-sia Bapak Ibu. Sia-sia kenapa? Terbuang umur, tidak mendapatkan hasil apapun. Oleh sebab itu, terlihatnya perubahan ilmu agama seseorang bisa ditilik daripada akhlak, adab, budi, pekerti yang luhur, yang sudah tidak mau atau menghindari pertengkaran, percekcokan, selisih paham. Tidak berani lagi mengisi hati ini dengan kotoran atau penyakit penyakit hati apa? Serakah, hubudunya, terlalu berambisi, ya tak? Pemusangan kalau orang Banjar, sedikit-sedikit marah, emosian, selalu buruk sangka dengan Tuhan, dengan manusia. Selalu menggebu-gebu keinginannya terhadap dunia. Umur sudah 50 tahun umpama, karena malu rambutnya putih lalu di fotokopi. Sudah tua tapi penampilan tidak mau kalah seperti anakmu. Tidak dilarang Pang, tapi hatinya harus semakin khusyuk, harus semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pantas, yang wajar. Rambut itu sebagai pengingat, tidak perlu ditutupi. Artinya apa? Semakin berumur harus semakin membersihkan kehidupan kita. Hanya diputihkan Tuhan, itu ada maksud dan tujuannya. Jangan malu, kita harusnya bangga. Artinya putih, artinya kita mendekati tahap-tahap untuk penyucian jiwa, penyucian diri lagi, bukan masanya lagi bersenang-senang. Waktunya kita susah payah untuk mencari kesucian hati. Hidup apakah mau seperti ini terus? Berputar tanpa ada perubahan. Ya sama seperti mohon maaf, hewan pun hidupnya ya seperti itu. Nah, kalau kita tidak mampu merubah, kapan lagi kesempatan yang diberikan Allah kita gunakan dengan sebaik mungkin? Belajar ilmu agama untuk menyucikan
hati, pikiran, dan angan-angan. Ya karena ini bukan tempatnya untuk kotoran hati, jiwa, dan angan-angan kita. Bukankah kita selalu membawa amanah Tuhan? Jasad mau dibawa kemana? Mau selamat atau mau celah? Ini amanah Bapak Ibu, bukan milik kita. Maka dikatakan, la maujud bihaqi ilallah, tiada wujud yang wajib, yang mutlak, ialah Dia yang dikatakan Allah, Tuhan yang bertajali karena ingin dikenal sehingga menjadi insan. Di dalam insan itulah untuk mengenal Tuhan. Artinya jasad ini titipan, gitu loh. Jangan disalahgunakan. Kalau salah gunakan bahaya. Lupa kampung halamannya akhirat. Disuruh pulang tidak mau pulang. Disuruh pulang ketakutan karena lupa. Tidak ada yang mengingatkan bahwa kita ini orang-orang akhirat Bapak Ibu. Kampung halaman kita di akhirat. Kita ketakutan karena merasa memiliki. Contoh lagi. Ada tetangga kehilangan motor, kira-kira kita ikut sedih atau tidak? Tetangga kayaknya enggak ya. Tapi ketika kita yang kehilangan motor, rasa hati kita seperti apa? Kehilangan motor pasti ke paranormal ya, orang pintar. Bagaimana caranya motor itu kembali? Nah, artinya berarti hati kita terikat kepada satu benda itu sendiri. Kenapa ketika tetangga kehilangan kok kita tidak merasa kehilangan? Karena tidak merasa memilih, biasa aja. Tetangganya hilang, ya mudah-mudahan ketemu ya. Giliran kita yang kehilangan, kalang kabut, lapor polisi, cari sana cari sini, merasa memilih. Nah, paham Bapak Ibu? Coba Bang, kalau motor hilang biasa aja. Oh, ini bukan punya saya. Tapi 1001 seperti itu ya. Disitulah kita diajarkan di sini, di kajian tasawuf, kajian mengenal diri untuk melepas seluruh ikatan hati. Itu pun berpengaruh kepada sholat kita. Ya kah? Sholat motornya lupa dikunci, mah bubar ini. Batalkan aja. Karena hatinya melancong kemana tidak hadir hati, tidak percaya dengan Tuhan yang maha menjaga, maha meliputi. Nah, disitulah Bapak Ibu, kenapa pentingnya kajian untuk menghadirkan hati, untuk selalu bersama Allah di dalam sholat, untuk menggapai yang namanya kekhusyuan, ketenangan, tumakninah di setiap takbir, ruku', iktidal, sujud kita, supaya sholat kita sah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya sholat kita termasuk di dalam sholat yang mampu mencegah daripada perbuatan keji dan percuma sholat kita seumur hidup tapi tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, karena takbir, ruku', iktidal itu tidak berubah dari SD sampai detik ini. Tapi kenapa Rasul mengatakan kualitasnya seperti antara bumi dan kualitasnya? Karena dengan ilmu Bapak Ibu.
Yang tidak memakai ilmu setelah sholat maksiat. Yang tidak memakai ilmu setelah sholat dia berjalan di atas kelalaian dan selalu cenderung melakukan dosa. Tapi orang yang menjalankan sholat dengan ilmu, hadir hatinya setelah sholat, hadir hati atau ingat itu terus dibawa di dalam atau di luar sholat itu akhirnya mampu Bapak Ibu mencegah daripada perbuatan keji, dan karena tahu badan ini titipan, badan ini amanah, harus hati-hati menempatkan diri karena selalu bersama Allah. Ya seperti makan itu tadi, makan itu tadi langsung berubah sifatnya seketika loh. Karena makannya di depannya Pak RT, Pak Kades, Pak Camat. Kalau sendirian di rumah wah rame. Duduk ya semaunya, tidak memakai tata krama. Lah kita setiap hari bersama Allah, disertai Allah. Tapi adab, akhlak, budi pekerti kita, nah dipikir masing-masing, tidak perlu saya buka. Dan seperti itu. Belajar agama intinya apa? Kalau tidak mampu merubah akhlak kita, adab, tabiat, mau dibawa kemana saya tanya? Karena surga itu bukan karena amal. Surga itu karena keridhaan daripada Allah Subhanahu. Rasul itu yang mengatakan, bukan saya. Sehebat apapun kita, kalau kita masih disertai dengan syirik kafir, merasa kita yang ibadah, merasa kita yang berbuat baik, merasa yang hebat, yang mampu, ya disitulah gugur semua ibadah Nah, oleh sebab itu kan sering kita pesan ketika kita sholatul daim, yang dirasakan apa sih? Dalam napas itu tadi apa yang dirasakan Bapak Ibu? Di dalam napas kita merasakan kebesaran zat dan sifat Allah. Nah, kalau merasakan zat dan sifat tidak terlepas dari yang mempunyai, artinya tidak ada alasan Bapak Ibu untuk kita berbuat lalai atau lupa. Kita tidak sendiri Bapak Ibu. Itu loh maksudnya. Belajar ilmu tasawuf kok hidup semakin semrawut. Artinya ada satu kesalahan yang perlu diperbaiki. Kesalahannya di mana? Di sholatnya. Hadir hati atau tidak. Tidak boleh menyalahkan ilmunya. Karena tasawuf selalu membimbing murid-muridnya menuju kepada kesucian hati, pikiran, dan angan-angan agar selalu terkoneksi atau terhubung dengan Tuhan. Bagaimana? Nah, ini harus dikoreksi. Bagaimana di dalam sholat kita bisa mahabbah, bisa cinta. Bagaimana Bapak Ibu? Coba. Ya, kita harus merasakan pertolongan Tuhan setiap hari. Bukankah bangun dibangunkan? Habis bangun apa yang dikerjakan Bapak Ibu biasanya? Ke kamar mandi. Buang air kecil, buang air kalau udah ditolongi Tuhan kayak apa? Operasi Bapak Ibu. Nggak bisa buang angin, dioperasi Bapak Ibu. Hal-hal yang sepertinya kecil ini jarang atau mungkin hampir tidak pernah kita syukuri. Ini yang membuat hidup kita ruwet, yang membuat hidup kita terasa berat, karena di dalam sholat tidak hadir, akhirnya tidak menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dihidupkan, alhamdulillah. Nah, janjinya apa?
mau tobat. Janjinya apa? Mau memperbaiki ibadah. Janjinya apa? Memperbanyak amal bekal untuk hidup di akhirat. Tapi kebanyakan janji itu dilanggar. Hidup semau-maunya. Ya, hidup kok diliputi ketakutan, kecemasan, was-was. Akhirnya tidak beriman, tidak percaya kepada kuasa atau takdir Tuhan. Hati itu loh Bapak Ibu dilatih supaya hadir. Hadir itu ingat. Ingat itu hati dan ruh menyaksikan di dalam diri. Oh nyatanya zat sifat Tuhan berkuasa. Berkuasa seperti apa? Di dalam ruh membawa 7 sifat. Kalau tidak ada kodrat irodat, tidak bisa bangun, tidak bisa ke kamar mandi, tidak bisa ke sana kodrat irodatnya Allah yang dibawa ruh, yang dikatakan hayat yang hayun, hidup yang menghidupi. Nah, kita kan mati. Makanya kemarin saya bilang, saya ini sudah bergelar almarhum sudah. Orang yang sudah binasa itu tidak banyak tingkah. Nah, yang banyak tingkah itu biasanya yang masih merasa hidup tinggal menjalani kok. Makanya saya katakan, saya mau ikhtiar, saya mau berusaha, bahwa sesungguhnya ikhtiar dan usaha kita itu sudah ditentukan Tuhan. Seakan-akan kita yang ikhtiar, seakan-akan kita yang usaha, nyatanya sudah tertulis di lauh mahfudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tinggal menjalani, banyaki bersyukur. Hidup banyakin untuk selalu terhubung dengan Tuhan, maka hidup akan bahagia. Tanpa bersyukur mustahil bahagia. Tanpa bersyukur mustahil Allah mendatangkan pertolongan. Karena sabar dan syukur bisa dijalani dengan sholat yang khusyuk. Itulah dikatakan orang-orang yang beriman. Kalau sholatnya tidak tumakninah, sholatnya tidak tenang, artinya tidak karena belum mampu menghadirkan, menyaksikan kebesaran Allah di dalam bukan kita mengaku menjadi Tuhan. Ya, itu cukup kita paham dan mengerti diri ini kan insan. Dikatakan insan rahasia, dikatakan rahasia itu rasa, rasa itu ruh, ruh itu sirnya Tuhan. Tidak terlihat tapi nyata kita rasakan. Bergerak Bapak Ibu. Nah, tidak terlihat tapi Nah, seperti itu. Jadi sisa umur yang ada kita harapkan untuk dipakai dengan sebaik mungkin untuk memperbaiki ibadah dengan ilmu pengetahuan. Hidup hati-hati karena tidak akan kembali waktu, dan kita berlomba-lomba dengan perjanjian kepulangan kita ke rahmatullah. Tidak ada waktu untuk santai-santai lagi Bapak Ibu. Banyakin taubat, perbaiki ibadah, dan memperbanyak amal kebaikan dimanapun, kapanpun. Tidak boleh pilih-pilih orang. Oh dulu itu pernah nyakiti saya, nah, akhirnya nggak mau nolong. Oh dulu itu pernah tak tolong tapi menyanyiakan pertolongan saya. Artinya kita dendam. Tidak boleh. Kalau dendam berarti hati kita kotor. Ya, makanya sering saya bilang, ya, ketika melihat keluar, melihat orang lain, lihatlah selalu, ingatlah kebaikannya saja. Jangan mengingat kejelekannya. Nanti disitulah timbul baik sangka terus sama orang lain. Kalau ke diri, lihatlah kesalahan, kekilafan diri kita supaya tidak diulangi lagi. Masa iya ada lubang dimasuki terus, rusak pelang.
Sudah tahu itu dosa, sudah tahu itu maksiat, sudah tahu itu Tuhan nggak senang, terus dilewati. Ditanya kenapa? Lah enak. Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi karena kematian dirahasiakan, oleh sebab itu Tuhan ingin meminta kita berlomba-lomba, berhati-hati menyikapi hidup kita masing-masing, ya. Ya karena kemarin pun ada kejadian ya, saudara kita ya, anaknya Acilian, ya. Jumat masih hadir di sini sehat. Nah, Sabtunya ada ujian seperti itu, kita tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu hati-hati ketika hidup, selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berjalan di atas hidayah dan petunjuk yang sudah jelas terpampang di dalam Al-Quran dan sunnah daripada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup jangan semaunya, karena hidup bukan milik kita. Hidup ujian menguji keimanan kita. Siapa yang paling beriman, siapa yang paling bertakwa. Mudah-mudahan dengan kita hadirkan bagaimana cara menghadirkan Allah di dalam hati, ruh, dan jasad untuk memperbaiki amal ibadah sholat, mudah-mudahan bisa memperbaiki akhlak, adab, budi pekerti kita juga, ya. Mudah-mudahan Allah semakin ridha, Allah semakin sayang, dan Allah mengampuni semua dosa-dosa kekhilafan yang telah kita jalani, disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin kajian malam ini kami akhiri sekian. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila banyak salah kata, salah ucap dalam menyampaikan, karena kami tempatnya salah dan kilap, ya, karena kebenaran hanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kami tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.